Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adrian Maulana dari Rombel BCKRB NIM 6101420081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cita-cita keadilan sosial dalam Islam. Yang pertama adalah keadilan sosial dalam Islam. Kegiatan ekonomi yang tidak menunjang tidak adanya keadilan sosial dan tidak sesuai ajaran Islam mendapat kecaman keras dari kitab suci Al-Quran. Selain dapat dirasakan dalam ekspresi surat At-Takasur dan surat Al-Humazah, suatu kutukan kepada sikap ekonomi yang tidak produktif dan egois dengan jelas sekali dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan para rahib dan betapa itu benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar dan menyimpang dari jalan Allah. Adapun mereka yang menimbun emas, perak tidak menggunakan di jalan Allah, maka peringatkanlah mereka itu dengan adanya siksa yang pedih, yaitu suatu ketika harta emas dan perak itu dipanaskan dalam api neraka, kemudian disetrikakan kepada kening, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu tumpuk untuk kepentingan diri kamu sendiri di dunia. Maka sekarang rasakanlah akibatnya harta yang dulu kamu tumpuk itu. Semangat ini sebetulnya berjalan sejajar dengan konsisten dengan semangat yang lebih umum, yaitu keadilan berdasarkan persamaan manusia atau egalitarianisme. Dampak semangat itu tidak hanya terasa dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang budaya dan seni Islam. Kita mengetahui bahwa penyelesaian yang diberikan oleh peradaban Islam kepada semangat ikonoklastis ialah pengembangan seni kaligrafi dan Arabes. Kaligrafi mengekspresikan paham ketuhanan yang abstrak, dalam arti Tuhan yang tidak bisa dilugiskan, dengan mengekspresikan diri Tuhan melalui wahyu-wahyunya. Sedangkan Arabes adalah merupakan pengembangan dari rasa keindahan yang bebas dari mitos alam dan dilakukan dengan mengembangkan pola-pola abstrak yang diambil dari pengolahan motif bunga-bungaan dan daun-daunan. Di bidang ekonomi, ekspresi Islam sebagai gejala kota ialah merkantilisme, semangat dagang. Ini kemudian ditunjang oleh posisi geografis negeri-negeri Timur Tengah dan Mekah adalah miniatur. Kondisi itu di zaman Nabi merupakan kota dagang yang amat makmur. Yang kedua adalah zakat dan derma atau usaha pemerataan kekayaan. Islam tidak bisa mendukung cita-cita persamaan ekonomi komunis seperti yang terungkap dalam slogan sama rata, sama rasa. Mungkin Islam bisa mendukung slogan dengan dan setiap orang yang diminta sesuai dengan kemampuannya dan kepada setiap orang yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal itu berarti bahwa setiap orang harus bekerja secara optimal menurut kemampuannya. Dan untuk setiap orang anggota masyarakat harus ada peraturan sosial ekonomis yang bisa menjamin bahwa ia akan hidup dengan semua kebutuhan dasar yang terpenuhi. Dalam hukum fikih, cita-cita ini dijabarkan menjadi ketentuan tentang halal dan haramnya dalam perolehan ekonomi. Tidak boleh ada penindasan oleh manusia atas manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Dan tidak boleh ada pembenaran pada struktur atas, khususnya sistem pemerintahan dalam perundangan terhadap praktik-praktik penindasan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian dikembangkan ketentuan kewajiban zakat yang harus ditambah dengan anjuran kuat untuk berderma.
Penggunaan harta secara demikian selalu dilukiskan sebagai penggunaan di jalan Tuhan. Karena zakat dan derma itu hanya sah bila harta kita halal. Maka zakat dan derma itu boleh dikatakan sebagai finishing touch usaha pemerataan. Kesimpulan, menurut pendapat saya, dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita harus memperhatikan hukum-hukum Islam agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan perbuatan. Saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.